Halo para guru kebanggaan Indonesia, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pelatihan merencanakan kegiatan dan penugasan dengan alat digital. Di video bagian kedua ini akan dibahas mengenai pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan teknologi. Pak Ali ingin memberikan pengalaman belajar secara real kepada siswa. Ia ingin siswa belajar dari permasalahan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Pak Ali akan menerapkan metode Project-Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau disingkat PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dihadapkan pada masalah konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. PBL sangat bagus dijalankan untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaboratif. Ada 6 langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Pertama, mulai dengan pertanyaan utama. Mulailah pembelajaran dengan sebuah pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas. Topik yang diambil biasanya sesuai dengan realita di dunia nyata. Contohnya, di dalam kelas, Pak Ali memutar sebuah film pendek mengenai perubahan iklim di hadapan siswa. Siswa diperlihatkan bagaimana bumi telah memburuk dari hari ke hari dan berdampak terhadap kehidupan manusia. Setelah video selesai ditayangkan, Pak Ali membiarkan siswa bertanya dan menanggapi fenomena yang telah mereka saksikan, hingga mengerucut pada satu pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah perubahan iklim? Kegiatan ini akan mengasah berpikir kritis siswa. Kedua, buat rencana proyek. Setelah menemukan pertanyaan besar di awal, siswa mulai merencanakan sebuah proyek sebagai solusi terhadap masalah. Perencanaan berisi tentang pemilihan proyek atau aktivitas untuk menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek atau alat yang mendukung, dan informasi alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Contohnya, di dalam kelas, Pak Ali membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim. Misalnya, satu kelompok membuat proyek kampanye perubahan iklim dengan memanfaatkan media sosial. Alat dan bahan yang diperlukan ialah karton dan spidol untuk menulis kampanye, kamera smartphone atau ponsel pintar untuk memotret siswa dengan bahan kampanye, serta media sosial Facebook dan Instagram untuk mengunggah kampanye. Langkah yang ketiga ialah membuat jadwal pelaksanaan. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan siswa diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Contohnya, Pak Ali menyusun jadwal pelaksanaan proyek siswa berdasarkan tugasnya. Biarkan siswa mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta melenceng dari tujuan proyek. Langkah yang keempat ialah memonitor siswa dalam pelaksanaan proyek. Guru memonitor aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Guru juga mengajarkan siswa bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Contohnya, untuk aktivitas daur ulang sampah, Pak Ali memonitor siswa untuk mengumpulkan sampah plastik dan kertas
di rumah masing-masing. Lalu, setelah terkumpul, barulah siswa bersama-sama membuat produk dari sampah yang telah dikumpulkan. Ada siswa yang bertugas menggunting, mendokumentasikan kegiatan, dan mengerjakan kerajinan tangan. Siswa dapat melihat petunjuk pembuatan daur ulang melalui video YouTube. Langkah kelima ialah mengukur hasil proyek. Setelah produk dibuat, dilakukan penilaian untuk mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Lalu, guru memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh siswa serta membantu siswa menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Contohnya, setelah proyek selesai dikerjakan oleh siswa, kedua kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Kelompok 1 memperlihatkan kampanye perubahan iklim yang telah diunggah di Instagram. Sedangkan kelompok 2 mempresentasikan hasil daur ulang sampah. Pak Ali dan siswa lain turut mengapresiasi proyek yang telah dibuat siswa. Langkah terakhir ialah mengevaluasi keseluruhan pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan para siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan secara individu dan berkelompok. Contohnya, setelah presentasi proyek selesai, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya setelah menyelesaikan proyek. Apa-apa saja kendala yang ditemukan saat mengerjakan proyek. Nah, itulah salah satu contoh penerapan pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan teknologi. Kita sebagai guru kini bisa mendesain aktivitas pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Para guru kebanggaan Indonesia, ingatlah untuk menggunakan kemampuan cyberpedagogy, yaitu pembelajaran berbasis teknologi untuk memaksimalkan pembelajaran dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Baik itu dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis permainan, pembelajaran berbasis proyek, ataupun metode pembelajaran lainnya. Jangan lupa untuk menganalisis profil siswa. Amati perwujudan jenis-jenis intelijensi apa yang ada di kelas Anda dan temukan metode yang tepat untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Terakhir, jalankan kelas dengan mengintegrasikan berbagai teknologi-teknologi baru. Buatlah pembelajaran semenarik mungkin dengan bantuan teknologi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa berhasil mencapai tujuan pembelajarannya dengan maksimal. Rekan-rekan guru, di era digital ini, jadilah guru yang selalu adaptif, mau dan terus belajar, tak terkecuali dalam pemanfaatan teknologi, agar dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Sekian pelatihan ini, salam luar biasa, terima kasih.